Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu insyaallah, di mana kita memulai kembali setelah kita libur sejenak, libur lebaran, dan tentu masih di dalam bulan Syawal ya. Kami keluarga menyampaikan innal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu am wa antum fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, dan kami juga mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan melanjutkan kajian Al-Qur'an Perkata, di mana pada malam hari ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma ba'ahu bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada malaikat-malaikat yang sebelumnya mereka ada semacam keingintahuan kenapa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah di muka bumi yang nantinya itu adalah manusia. Sedangkan menurut pengetahuan malaikat ya, nantinya manusia-manusia itu tak lain akan ya berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, mereka akan menumpahkan darah. Sedangkan mereka para malaikat ya senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa lebih baik tentunya dalam hal ini adalah malaikat merasa ya ini manusia nanti akan berbuat kerusakan sebagaimana telah terjadi pada sebelum era manusia. Yaitu bumi waktu itu adalah ditempati para jin. Ya, para jin, dan betul saat itu jin ya beranak pinak dan hidup di muka bumi, kemudian mereka saling berkelahi, saling menumpahkan darah, saling membunuh. Maka kemungkinan ini kalau teori Darwin itu ya menyatakan manusia itu dulunya seperti kera begitu ya, bentuk-bentuknya seperti itu, tidak berpakaian, kemudian seperti itu, ya kemungkinan itu adalah makhluk-makhluk sebelum manusia turun di muka bumi, karena memang itu terjadi, bumi itu diciptakan Allah lebih dulu daripada nanti diturunkan manusia, dan itu ditempati makhluk-makhluk jin.
Dan kemudian bertumpah darah di sana, kemudian saling membunuh dan ya merusak di muka bumi. Dan kemudian malaikat diutus oleh Allah untuk mengusir para jin itu. Nah, kemudian setelah bagus, setelah baik, ya, karena malaikat tadi ya mengusir mereka, memojokkan mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan akan menjadikan manusia nantinya di bumi sebagai khalifah. Sehingga kemudian malaikat ada semacam keingintahuan kenapa ya menjadikan manusia sebagai khalifah yang nantinya juga ya akan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi. Allah sampaikan, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Dan kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Adam yang nantinya menjadi cikal bakal khalifah di muka bumi atas semua nama, nama-nama. Dan selain nama juga fungsinya. Tidak diajarkan oleh Allah kepada malaikat. Nah, kemudian nama-nama itu ya dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disebutkan para malaikat. Maka para malaikat tidak mampu menyebutkan nama-nama karena tidak tahu. Ya, qala subhanaka ya subhanaka yang ayat sebelumnya itu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alim. Kami tidak tahu ya kecuali apa yang telah engkau beritahukan kepada kami. Ya. Maka setelah ketidaktahuan malaikat itu atas nama-nama ya yang seluruhnya ya, sampai ada disebutkan di sana nama untuk gayung untuk ngambil air dan semuanya itu nama-nama semua itu diajarkan kepada Nabi Adam. Malaikat tidak tahu. Karena tidak tahu itulah maka tidak layak untuk menjadi khalifah. Bagaimana menjadi khalifah tidak tahu nama-nama itu? Maka kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya melemparkan sesi kepada Nabi Adam. Memberikan kesempatan kepada Nabi Adam. Qala dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adamu wahai Adam." Nih, ya Adamu ini nida, panggilan, ya itu panggilan, ya nida. Adamu ini munada, yang dipanggil. Nah, kalau munada itu ada beberapa jenis. Ya, di antaranya ini adalah munada mufrad alam. Munada mufrad alam. Ya, itu yang dipanggil merupakan alam dan mufrad yang satu. Maka kalau munada mufrad alam itu mabni ala dhom. Ya, mabniun ala dhom. Itu mabni dhammah. Maka dibaca Adamu. Ya Adamu. Ya Adamu wahai Adam. Sama dengan misalkan ya Yusufu, ya Muhammadu. Ya tidak dibaca ya Adamun, ya Yusufun, ya Muhammadun. Apalagi Adam, Yusuf, Muhammad, Adam, Yusuf itu adalah termasuk jenis isim yang tidak menerima tanwin, yang tidak menerima tanwin karena dia alam dan ajam. Alam dan ajam. Adam, Yusuf, ya dan teman-temannya itu. Ya. Oh ya Adam wahai Adam, ambihum, beritahukanlah ya, beritahukanlah engkau tentunya Adam kepada mereka, kepada para malaikat. Bi asma'ihim dengan nama-nama benda itu yang mereka tidak tahu, mereka tidak bisa menyebutkan nama-nama. Beritahukan wahai Adam itu namanya apa? Itu namanya apa? Itu namanya ya, semua disebutkan. Kemudian fa'amba'ahum, maka Nabi Adam menyebutkan nama-nama itu. Ini namanya apa, ini namanya apa. Dan selain menyebutkan nama, Nabi Adam juga menyebutkan fungsinya. Nah ini yang ya, selain nama juga fungsinya. Kegunaannya apa?
Ini tangan kegunaannya untuk melakukan apa perbuatan, kaki kegunaannya untuk jalan. Ya semua disebutkan oleh Nabi Adam. Mata kegunaannya untuk melihat, ya. Dan barang-barang di muka bumi ini semua disebutkan Nabi Adam dan juga kegunaannya. Ya malaikat melongo, malaikat dia nggak tahu dia. Ya setelah disebutkan oleh Nabi Adam, falamma amba'ahum, ya. Manakala Nabi Adam telah menyebutkan kepada mereka bi asma'ihim, yaitu nama-nama benda itu, ya. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam akul, bukankah, tidakkah atau bukankah telah kukatakan. Jadi alam ini hamzahnya adalah hamzah istifham, hamzah yang merupakan pertanyaan. Kemudian disandingkan dengan lam yang artinya adalah nafi atau tidak. Nah, kalau hamzah disandingkan dengan nafi, maka tujuannya adalah untuk istiqrar, untuk menguatkan, gitu ya. Jadi untuk menguatkan itu, ya. Bukan untuk menanyakan, ya, bukan untuk menanyakan, tapi untuk menguatkan. Namanya sudah kukatakan maksudnya gitu. Alam akul, bukankah telah kukatakan? Yang maksud di sini ku adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah kukatakan lakum kepada kalian malaikat, ini sesungguhnya aku a'lamu, itu lebih mengetahui. Ini a'lamu. Ini, ya, ada di situ inna dan ya mutakallim. Ya, yaknya sebagai isimnya inna. Kemudian a'lamu sebagai khobarnya inna. Seingat enggak, Pak? Diulangi lagi kan? Mau diulang satu sesi lagi kan ya. Biar ini ya, ingat ya. Jadi ini a'lamu, sesungguhnya aku a'lamu, itu mengetahui. A'lamu menjadi khobar dari inna, ya. Mengetahui apa? Ghaibas samawati. Ghaiba ini adalah maf'ul bih, as-samawati menjadi mudhof ilaih. Ghaiba menjadi maf'ul bih sekaligus mudhof, as-samawati adalah mudhof ilaih. Yang mudhof ilaih dibaca jar, alamatnya masih ingat? Alamatnya adalah kasroh. Sebab dia jamak mu'anas salim. As-samawati. Ghaibas samawati, rahasia langit, wal ardi, dan rahasia bumi. Ya, bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku, sesungguhnya aku Allah, ya, mengetahui rahasia langit dan bumi. Ya, malaikat tadi kan tidak tahu rahasia langit dan bumi sebenarnya. Allah yang tahu. Memang Allah sudah siapkan nantinya Nabi Adam itu akan hidup di muka bumi, ya, dan beranak pinak dan menjadi khalifah di muka bumi. Jika kita ketahui bumi ini pelaku utamanya ya manusia. Tidak ada lain ya. Bumi ini pelaku utamanya manusia. Ya, semua itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Sehingga manusia bisa ya, mengembangkan peradaban di muka bumi ini. Berkembang terus. Ya, pelaku utamanya manusia. Nah, kalau pelaku utamanya manusia, berarti yang paling hebat di muka bumi ini ya manusia. Yang di muka bumi ini paling hebat manusia. Nah, sekarang manusia yang paling hebat ini, berarti yang lain lebih hebat manusia. Mampukah manusia menciptakan salah satu makhluk Allah yang kecil yang namanya lalat? Nggak mampu. Terus apakah lalat itu kemudian ada dengan sendirinya? Tidak ada. Karena yang bisa mengkreasi, ya, ternyata bisa paling berkreasi di muka bumi dengan kemampuan akalnya itu manusia, bisa membuat apa saja, sedangkan yang lain tidak bisa. Sekarang manusia bisa membuat apa saja, gedung, membuat sawah, ya, membuat apa saja. Tapi coba membuat lalat atau replika dari lalat saja nggak akan mampu. Nyamuk juga nggak mampu, nggak mampu. Jadi Allah tunjukkan bahwa dengan lalat, dengan nyamuk saja manusia sudah harus mengakui bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala.
apalagi ditunjukkan langit dan seterusnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Wa a'lamu, dan aku mengetahui apa saja tubduna yang kamu nyatakan, yang kamu tampakkan, wama, dan apa saja kuntum yang kalian itu taktumuna, ya, kalian menyembunyikan. Aku mengetahui apa yang engkau tampakkan dan kalian sembunyikan. Yang kalian tampakkan adalah ucapan kalian, qalu ataj'alu fiha, yang diucapkan oleh para malaikat itu. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini, ya, manusia-manusia yang nantinya akan berbuat kerusakan, itu diucapkan, ditampakkan oleh malaikat. Dan apa yang ada tidak ditampakkan oleh malaikat adalah sangkaan mereka bahwa malaikat lebih baik daripada manusia waktu itu. Kami kan senantiasa bertasbih kepada engkau. Di dalamnya tidak ditampakkan itu. Yang ditampakkan adalah ucapannya qalu ataj'alu fiha. Ucapan, ya, semacam keingintahuan malaikat, ya. Ya, kenapa menjadikan manusia itu sebagai khalifah? Dan yang tidak ditampakkan, yang disembunyikan adalah bahwa malaikat itu, ya, lebih mulia daripada manusia. Dan Allah tunjukkan di sini bahwa malaikat tidak lebih mulia daripada Nabi Adam. Kemuliaan di sini adalah dari sisi ilmu dan hikmah. Kalau dari sisi ibadah, jelas kalah itu manusia. Karena malaikat sudah beribadah ribuan tahun sebelumnya. Demikian pula jin juga ribuan tahun sebelumnya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun. Ya, makhluknya lebih tua daripada manusia, lebih tua dan lebih taat. Ya. Tetapi dalam hal ini setelah ditunjukkan kepada Allah tentang pengetahuan yang tidak dimiliki oleh malaikat, maka kemudian kemuliaan itu ada pada diri Nabi Adam, bukan pada para malaikat. Hingga dilanjutkan ayat ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, kemudian, ya, kemuliaan Nabi Adam ini atas ilmu. Ya, dengan ilmu, ya, makhluk Allah menjadi mulia. Allah angkat derajatnya orang-orang yang berilmu tentunya. Ya, memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa, ya, manusia bisa lebih mulia daripada malaikat dengan dia menguasai ilmu, dan tentunya adalah ilmu dan hikmah. Wa idh qulna, wa idh, ini idh itu adalah dzaraf, ya, dzaraf zaman, dan dzaraf ini itu ada, ya, dia harus punya mu'allaq, ya, dia ta'alluq kepada kalimah fi'il. Ya, kalimah fi'ilnya di sini tentunya tersimpan di sini, ya. Jadi dzaraf kemudian jar majrur itu harus punya gantungan. Gantungannya itu adalah kalimah fi'il. Nah, kalimah fi'ilnya mana? Disimpan di sini. Wa id ay wadhkur id. Wa id, dan ingatlah, maka ada kata ada di dalam kurung itu ingatlah, itu wadhkur. Wadhkur id. Jadi tidak kemudian langsung id gitu. Jadi harus ada dia itu, ya, ta'alluqnya, ya, kepada kalimat fi'il adalah udhkur. Wadhkur id, dan ingatlah ketika. Nah, ketika ini dzaraf zaman, ya, ya, kemudian ta'alluq kepada udhkur. Wa id ay wadhkur id, dan ingatlah ketika. Kalau idnya sendiri itu artinya ketika. Id itu artinya ketika. Ingatlah ketika kulna, kami berfirman.
lil malaikati kepada malaikat. Usjudu, sujudlah kalian semua nih, jamak ini. Kamu atau kamu semua. Ya, sujudlah kalian semua li Adama kepada Nabi Adam. Nah, di sini li Adama, bukan li Adami, apalagi li Adamin. Karena apa? Adama adalah isim ghairu munsharif. Isim yang tidak bisa menerima tanwin. Maka tidak ada adamun, adamin tidak ada. Kalau disebut itu Nabi Adam atau nama yang namanya Adam. Yusuf juga nggak ada, Yusufun, Yusufan, Yusufin nggak ada. Yusufu, Yusufa, Yusufi. Ya, kecuali ya nanti ada dimudhofkan ya bisa, atau kemudian dia dipasang al misalkan ya, itu jadi bisa tidak harus jirnya itu dengan fathah. Jadi isim ghair munsharif itu alamat jirnya fathah. Maka adli adam li itu ada huruf jar, adama majrur. Alamat jirnya adalah fathah sebab isim ghairu munsharif. Kali adama, bukan li adami. Usjudu, sujudlah kalian semua li Adama kepada Nabi Adam. Nah, ini berarti kemuliaan ada pada Nabi Adam, bukan malaikat. Ya, karena Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan diartikan ya menurut tafsir para ulama ya, diantaranya yang masyhur adalah sujud lit tashrif atau lil ikram, lit takrim, ya, sujud untuk memuliakan, bukan sujud untuk menyembah. Karena tentu sujud menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di sini adalah sujud untuk memuliakan. Ya, karena memang sudah diperintahkan Allah, ya. Sujud itu adalah ada sujud lil ibadah, sujud untuk ibadah, atau sujud untuk memuliakan. Dan kalau manusia sujudnya dengan cara apa? Dengan cara meletakkan 7 anggota badannya, yaitu kening, kemudian kedua telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki, jari kaki. 7 anggota diletakkan di bumi sujudnya. Itu sujud ibadah. Sujud ibadah. Dan sujud seperti itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya Nabi Adam, malaikat dengan Nabi Adam itu bukan seperti sujudnya manusia kepada Allah, ya, dengan meletakkan 7 anggota badannya, tapi sujudnya adalah dengan membungkukkan sedikit badannya kepada Nabi Adam, ya, hormat kepada Nabi Adam, seperti kayak orang Jepang begitu ya, hormat gitu dia. Nah, itu sujudnya ini. Itu bisa dibaca di Tafsirul Jalalain. Bagaimana ya sikap sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam itu sujud lit takrim, sujud untuk memuliakan, dan karena ini perintah Allah Subhanahu. Kenapa? Untuk memuliakan Nabi Adam. Kenapa dimuliakan? Karena diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada Nabi Adam. Keunggulan malaikat, keunggulan Nabi Adam adalah mempunyai ilmu dan hikmah. Dengan ilmu dan hikmah itulah ya Nabi Adam layak untuk menjadi khalifah. Dan tentu malaikat sudah taslim dalam hal ini, sudah menyerah lah begitu ya malaikat. Fasajadu, maka segera mereka sujud, ya, mereka semua sujud illa iblisa, kecuali iblis. Nah, illa ini di sini hati-hati ya, memaknakan illa. Illa itu istisna ya, pengecualian. Nah, pengecualian ini ada 2 ini ya. Ya, istisna muttasil dan munfasil. Ya, kalau istisna muttasil itu yang dikecualikan adalah bagian dari yang apa ini? Dari kesemuanya itu. Jadi yang dikecualikan adalah bagiannya. Misalkan ya,
Tidak ada yang hadir siswa kelas 2 kecuali Zaid. Zaid itu ya bagian dari kelas 2. Ya, semua tidak hadir kecuali Zaid. Zaid itu kelas 2 juga. Kelas 2 tidak ada, kelas 2 SMP ini tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Zaid itu kelas 2. Satu-satunya yang datang itu Zaid. Zaid bagian dari siswa kelas 2. Yang lain tidak ada yang datang kecuali Zaid. Itu istisna muttasil. Nah, yang kalau di sini illa di sini, maka tidak kecuali kalau kemudian diartikan seperti ini salah. Ya, jadi kalau membaca tafsir Al-Quran atau memaknai Al-Quran dengan hanya terjemah, salah itu. Ya, kecuali betul, tetapi ada makna munfasilnya. Di sini iblis itu adalah bukan bagian dari malaikat. Maksudnya di sini adalah semua malaikat itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis itu enggak sujud. Iblis itu enggak sujud. Ya. Jadi iblis bukan bagian dari malaikat. Karena iblis diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya. Iblis itu kan tidak mau sujud kepada Nabi Adam itu di ayat yang lain itu karena khalaqtani min nar, ya, wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan manusia itu dari tanah. Api itu, iblis itu dari api, sedangkan malaikat itu dari cahaya. Maka iblis bukan bagian dari malaikat. Maka pengecualian di sini adalah pengecualian yang munfasil, terpisah, terputus. Ya, jadi supaya kita ini bahwa illa di sini adalah bukan iblis itu bagian dari malaikat, tetapi adalah semua malaikat sujud. Nah, iblis itu kecuali iblis itu enggak sujud. Iblis enggak mau sujud. Aba, dia menolaknya, menolak untuk sujud. Wastakbara, dan dia iblis itu menyombongkan diri. Wakana, dan dia iblis itu minal kafirin, min dari termasuk al kafirina, termasuk golongan, ya, golongan kafir, golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud dan menyombongkan diri. Karena dia merasa lebih baik. Dia tidak melihat siapa yang menyuruh, siapa yang memerintahkan, tapi dia melihat dirinya sendiri yang merasa lebih baik daripada manusia. Siapa itu Adam? Dia melihat seperti itu. Adam itu kan baru diciptakan. Sedangkan kami udah lama, gitu ya. Kami ini senior gitu. Kami makhluk senior. Aduh, repot kalau ada ini. Kami makhluk senior sudah beribadah kepada Engkau sekian lamanya dan sudah Engkau tempatkan di surga. Adam ini kan baru, ya, baru anak kemarin sore, ya. Kemudian kami sujud kepadanya. No, tidak mau dia. Dia sombong. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, ini dosa pertama kali, ya. Dan dosa ini ada ketika di surga. Dosa apa itu? Dosa sombong. Insya Allah. Ya, pelajaran kepada kita di sini sudah ada peristiwa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala itu terjadi di surga. Di alam surga sana. Yaitu sombongnya iblis kepada Nabi Adam, merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Dan karena kesombongannya itu, ya, kemudian dia mengingkari perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menolak perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti tauhidnya iblis itu rusak, tidak. Ya, kalau bicara keimanan, iblis itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu tahu yang menciptakan dia Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kesombongannya itu kemudian dia gengsi kalau sama Adam. Kalau yang lain iya kan sama Adam gengsi dia. Nah, karena kegengsiannya, kesombongannya itulah kemudian dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik.
Lalu kita masih ada waktu ya. Kita lanjutkan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Jadi kontestasi sudah selesai. Malaikat sudah takluk menyerah kalah dan kemudian sujud kepada Nabi Adam. Sujud untuk memuliakan Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis menjadi makhluk yang terlaknat. Ya, disitulah kemudian permusuhan abadi timbul dari iblis dan anak turunannya itu jin, dari golongan jin, setan-setan itu kepada Nabi Adam dan juga nanti keturunannya. Jadi sudah ada permusuhan abadi dari mulai bapaknya, jadi bapak puncaknya di sana, turun-temurun sampai hari kiamat. Kemudian di sini wa qulna, dan kami berfirman, kami Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adamu. Ini ya, nida dan munada ya. Ya enggak apa-apa diulang berkali-kali insyaallah ya. Termasuk kaidah yang nanti diulang-ulang ya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu. Ya adalah nida, adamu, munada. Munadanya munada mufrad alam. Kalau munada mufrad alam itu mabniun ala dhom, selalu dhammah. Ya Yusufu, ya Adamu, ya Muhammadu. Seterusnya ya. Kalau Muhammadu ya itu juga mufrad alam. Ya Zaidu, ya Umaru, dan seterusnya. Itu dibaca dhammah. Ya Adamu, wahai Adam, uskun, tinggallah engkau. Anta, iya engkau. Nah, ini anta itu menjadi taukid. Sebenarnya atof ya, atof dari dhamir mustatir, yang disimpan itu anta. Yang disimpan itu adalah anta, uskun ai anta, kemudian dikuatkan lagi anta. Ini sebagai penguat. Jadi kalau atofnya itu sama, itu tujuannya adalah lit takkid, untuk menguatkan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah bisa. Insya Allah nanti ayat ini disampaikan di pertemuan. Maaf ya, bisa. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.